Mian dan putranya, Ki-hoon, menjalankan sebuah warung mie kecil. Hari-hari mereka tenang dan sederhana, dipenuhi cinta dan kerja keras. Putri Mian, Jiune, menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ia adalah trainee idol yang menghabiskan setiap hari dalam latihan yang melelahkan demi mengejar mimpinya. Suatu hari, Mian dan Ki-hoon pergi mengunjungi Jiune di pusat pelatihan, berharap bisa menyemangatinya. Saat Ki-hoon melihat Jiune, ia dengan gembira memanggil namanya. Tapi Jiune menoleh, melihat mereka sekilas, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Sikap dinginnya menyakitkan. Mian berdiri membeku di tempat, hatinya terasa perih. Ki-hoon berkata pelan bahwa mungkin Jiune tidak melihat mereka, tapi jauh di dalam hati, mereka tahu Jiune memang melihat. Kemudian, beberapa trainee lain bertanya kepada Jiune siapa wanita dan anak laki-laki itu. Mereka bercanda bahwa aneh sekali punya penggemar seperti itu. Jiune menanggapinya dengan acuh, berpura-pura tidak peduli. Dalam perjalanan pulang, Mian dan Ki-hoon mendengarkan lagu baru Jiune di mobil. Suara Jiune memenuhi keheningan, dan meskipun apa yang terjadi sebelumnya menyakitkan, ibu dan anak itu tersenyum bangga. Suaranya sangat indah. Di rumah, Mian memasak sarapan sederhana dan bersiap pergi bekerja. Ki-hoon menuju pasar untuk membeli bahan-bahan untuk warung mereka. Mereka hidup sederhana, tapi mereka saling memiliki, dan itu berarti segalanya. Sementara itu di studio, Jiune mengatakan pada manajernya bahwa ia ingin menjadi center dan merilis album solo. Tapi manajernya tidak menganggap serius. Ia malah memperingatkan Jiune untuk menjauhi skandal. Bagaimanapun juga, banyak uang telah diinvestasikan untuk grupnya. Ingatan Jiune melayang ke masa lalu, hari ketika ia memutuskan menjadi idol. Ibunya sempat ragu dan memintanya mempertimbangkan ulang. Mereka bertengkar. Ketika ayahnya pulang dan melihat Jiune berteriak pada ibunya, ia marah besar. Ia menampar Jiune karena menolak meminta maaf. Tapi Jiune tidak merasa bersalah. Ia malah berteriak agar mereka membiarkannya sendiri. Ia ingin hidupnya sendiri. Ia pergi dari rumah. Ayahnya mengejar, mencoba menghentikannya. Saat itulah kecelakaan terjadi. Sebuah truk melaju kencang. Dalam satu momen mengerikan, ayahnya meninggal. Ingatan itu tak pernah hilang darinya. Di restoran, seorang wanita bernama Jang Mi datang berkunjung. Ia seorang seniman dan teman Ki-hoon. Ia mulai mengambil foto-foto Mian untuk pameran seni mendatang. Saat mereka mengobrol, seorang wanita lain datang dan meminta 10.000 won untuk acara hari olahraga. Tapi Mian kebingungan. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang acara itu, meskipun wanita itu mengatakan sebelumnya sudah memberitahunya. Belakangan, Jang Mi bertanya pelan pada Ki-hoon tentang hari olahraga itu. Ia bilang mendengarnya dari ibunya, bahkan sudah membelikan baju baru untuk Mian. Jang Mi merasa aneh, tapi tidak berkata apa-apa. Malam itu, Mian memanggang makarel, makanan favorit Jiune. Bau itu membawa kembali kenangan lama. Mian teringat pernah menegur Jiune agar menunggu saudaranya sebelum makan. Saat itu, tampak seperti hal kecil, tapi bagi Jiune, itu terasa seperti orang tuanya selalu lebih menyayangi Ki-hoon. Di studio, ketegangan meningkat. Jiune bertengkar hebat dengan idol lain yang mengejek mimpinya menjadi center. Jiune membalas, menyuruhnya menjadi penari yang lebih baik dulu sebelum menyerangnya. Di rumah, Mian tak sengaja menjatuhkan piring. Suara pecahannya menggema di dapur. Ki-hoon segera menghampiri, berlutut di sampingnya, membantu memungut pecahan. Mian minta maaf atas kekacauan itu dan bilang ia perlu memasak makan malam. Ki-hoon bingung, mereka sudah makan makarel tadi. Mian melirik panci-panci berantakan dan tiba-tiba sadar bahwa ia lupa. Hari berikutnya, Ki-hoon mengunjungi Dr. Baek, teman lama dan ayah dari Jang Mi. Sang dokter bercanda, menanyakan apakah Ki-hoon datang untuk minta izin berkencan dengan putrinya. Ki-hoon tertawa gugup, bilang mereka hanya teman. Tapi wajahnya segera berubah serius. Ia dengan hati-hati menyampaikan kekhawatirannya, ibunya mulai sering lupa. Dr. Baek mendengarkan, tapi menanggapinya ringan, tak perlu dikhawatirkan asal tak ada sakit kepala. Malam itu, Ki-hoon dengan lembut bertanya pada ibunya apakah kepalanya sakit. Ia menjawab ceria bahwa ia baik-baik saja. Lalu Ki-hoon memberikan rompi merah muda yang dibelinya, sesuatu yang sederhana tapi hangat. Meskipun Mian mengomel karena ia membuang uang, ia tetap mengenakannya dengan senang hati. Hari berikutnya, ibu dan anak itu menghadiri hari olahraga lokal. Mereka bermain game, salah satunya terinspirasi dari Red Light, Green Light. Mian dan Ki-hoon tertawa dan bersorak, menikmati setiap momen. Untuk sesaat, segalanya terasa sempurna. Tapi kemudian Mian minta izin ke toilet. Sakit kepala tajam menyerangnya. Saat seorang staf mendekat, Mian menatap bingung. Ia tak mengenalinya. Segalanya terasa jauh dan asing. Ia melarikan diri. Di rumah sakit, kata-kata dokter mengguncang Ki-hoon. Alzheimer. Penyakit yang perlahan menghapus ingatan, penilaian, bahkan keluarga. Ki-hoon tidak memberitahu ibunya. Ia tak ingin membuatnya cemas. Ia memaksakan senyum saat berjalan ke tangga dan menangis diam-diam, sendirian. Sementara itu, Jiune sedang menjalani sesi pemotretan ketika teleponnya berdering. Itu dari Ki-hoon. Terganggu oleh gangguan tersebut, ia menjawab dengan dingin.
Ki Hoon memberitahunya bahwa ibu mereka sedang tidak sehat. Jiune menghela napas, menyuruhnya membawa ibu ke rumah sakit dan mencoba menutup telepon. Namun, Ki Hoon berkata, "Ini Alzheimer." Kata itu menggantung dalam keheningan. Jiune tak berkata apa-apa. Kondisi Mian memburuk. Warung mie yang dulu sibuk kini sepi, pintunya ditutup sementara. Di rumah, Ki Hoon melakukan segalanya untuk membantu ibunya. Ia menempelkan catatan kecil di seluruh rumah, pengingat untuk menggosok gigi dan makan. Ibunya sudah tidak mengenalinya di hari-hari tertentu, tapi Ki Hoon tetap memperlakukannya dengan penuh cinta. Di rumah sakit, Dr. Beck mengatakan kepada Ki Hoon bahwa secara fisik Mian baik-baik saja, tapi secara mental, dia perlahan menghilang. Ki Hoon mengakui bahwa ibunya sering keluar rumah tanpa arah, dan yang lebih parah, terkadang lupa siapa dia. Dr. Beck menjelaskan dengan lembut bahwa hal ini tidak terjadi sekaligus, ingatan akan memudar secara bertahap. Ki Hoon mengetahui bahwa Mian mulai menyebut dirinya Audrey, nama aktris favoritnya. Nama aslinya pun mulai terlupakan. Malam itu, Mian meringkuk di lantai dekat kulkas. Ia lebih suka tidur di sana karena suara mesin kulkas mengingatkannya pada dengkuran suaminya. Ki Hoon dengan lembut menunjukkan foto keluarga mereka. "Ini ayah," katanya pelan. Mian menatap bingung. "Di mana dia sekarang?" tanyanya. Ki Hoon menelan ludah. "Dia sudah pergi jauh." Sementara itu di studio Idol, Jiune sedang rapat ketika tiba-tiba ia mimisan. Asistennya buru-buru menghampirinya dan berbisik bahwa ia memaksakan diri terlalu keras. Tapi Jiune mengabaikannya. Manajernya memperingatkan semua gadis, kalau kalian tidak bisa menjaga kesehatan, kalian akan digantikan. Industri ini tidak menunggu siapapun. Malam itu, kekacauan kembali terjadi. Mian menghilang. Ki Hoon panik dan berlari ke jalan untuk mencarinya. Dako, penjual sayur yang baik hati, ikut membantunya. Sementara itu, Mian melihat seorang gadis kecil dan mengira itu Jiune. Dalam keadaan linglung, ia mencoba membawa anak itu pergi. Ibunya mengejar, dan mereka semua berakhir di kantor polisi. Ayah sang gadis marah besar. "Wanita gila ini mencoba menculik anak saya," teriaknya. Saat itu, Ki Hoon datang dan membungkuk dalam-dalam, terus meminta maaf. "Ibu saya sakit, tolong mengerti," pintanya. Tapi sang ayah tak mau tahu. Kata-katanya yang kasar, orang seperti dia tidak seharusnya berada di luar, membuat Ki Hoon meledak. Perkelahian pun terjadi. Untungnya, ibu si anak memutuskan untuk tidak menuntut. Di luar kantor polisi, Dako berkata kepada Ki Hoon, "Mungkin sudah waktunya kamu menghubungi Jiune." Ia tidak tahu bahwa Ki Hoon sebenarnya sudah mencoba selama setahun terakhir, tapi tak pernah mendapat jawaban. Malam itu, Ki Hoon terpaksa melakukan satu hal yang paling tidak ia inginkan, mengunci ibunya di dalam kamar. Mian menangis, memohon untuk dibukakan pintu. Suaranya bergetar, "Tolong, aku takut." Di luar pintu, air mata Ki Hoon mengalir deras. "Maaf, Bu," bisiknya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Keesokan harinya, Dako menelepon Jiune dan menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Jiune langsung pulang. Di restoran mie, Jang Mi memberitahu Ki Hoon bahwa Jiune sudah sampai. Ia segera berlari pulang. Jiune telah memaksa masuk ke kamar dan menemukan Mian bersembunyi di dalam lemari pakaian, gemetar seperti anak kecil. Jiune menariknya keluar dan tanpa ragu berkata bahwa ia akan membawa ibu mereka ke panti jompo. Ki Hoon mencoba menjelaskan bahwa ia ingin merawat Mian di rumah selama mungkin. Tapi Jiune membentaknya dan menyebutnya munafik. Berhenti berpura-pura jadi orang suci. Jang Mi, yang tak tahan lagi, berteriak pada Jiune, "Kamu meninggalkan keluargamu demi ketenaran. Sekarang kamu pulang dan bertingkah seperti pahlawan." Tapi Ki Hoon dengan lembut menahan Jang Mi. "Bukan sepenuhnya salahnya," katanya, membela Jiune. Ki Hoon menarik Jiune ke samping dan memohon, "Beri aku sedikit waktu. Aku belum siap melepaskannya." Tapi suara Jiune menjadi dingin. "Kamu bahkan bukan anak kandungnya." Kebenaran pun terungkap. Ki Hoon bukanlah anak biologis Mian. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, dan Mian, teman dekat keluarganya, tidak tega melihatnya tumbuh sendiri. Ia mengadopsi Ki Hoon dan membesarkannya seperti anak sendiri. Terguncang, Ki Hoon berlari menyusul Jiune, dan sekali lagi memintanya, "Tolong, beri aku sedikit waktu lagi." Jiune menghela napas. "Baiklah, aku akan kembali dalam seminggu." Tapi sebelum mereka berbicara lebih jauh, Mian keluar dan berkata bahwa ia ingin pergi ke panti jompo. "Lebih baik begini," katanya. Tapi ia meminta Jiune untuk menginap malam itu. Malam itu, ketiganya duduk bersama untuk makan malam, sesuatu yang belum mereka lakukan selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, mereka kembali menjadi keluarga. Malam itu, manajer Jiune menelepon, mempertanyakan kenapa ia absen dari latihan. Tapi Jiune berkata, ia butuh 1 hari libur, dan kali ini, ia akhirnya memilih ibunya. Keesokan paginya, Mian menolak mencuci muka. Ki Hoon dengan lembut membujuknya dengan janji es krim. Jiune membantu mendandani ibunya, menyisir rambutnya, dan mengajaknya keluar. Mereka duduk bersama di taman, menikmati es krim lembut di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, Jiune mulai berbicara, kata-katanya berat dan penuh luka.
Aku kangen, Bu. Aku sudah mengejar mimpi ini begitu lama, kupikir akan membuatku bahagia, tapi ternyata berat. Dan aku nggak bisa cerita ke siapapun. Suaranya bergetar. Aku masih belum bisa memaafkan diriku sendiri atas kecelakaan ayah. Mian tidak mengenali Jiune atau makna kata-katanya. Tapi ia tersenyum manis dan memuji, kamu baik sekali sudah membelikan es krim. Jiune ikut tersenyum, menyadari bahwa pikiran ibunya kini seperti anak kecil. Beberapa hari kemudian, saat Mian sedang cukup sadar, ia berkata kepada Jang Mi, aku ingin ambil foto yang cantik, sebelum aku lupa semuanya. Jang Mi membantunya mengambil foto itu, menangkap senyuman langka saat Mian masih jernih. Sementara itu, Jiune sedang bersiap untuk debut solo yang sudah lama ia tunggu. Manajernya mendengarkan lagu baru Jiune dan mengangguk puas. Indah sekali, katanya. Kita akan rilis sebagai album solo MU. Namun, saat Jiune berbalik untuk pergi, ia batuk, dan darah menodai tangannya. Ia roboh di lantai studio. Malam itu, Ki-hoon mengajak ibunya berjalan-jalan tenang. Mereka duduk bersama, dan Mian berkata pelan, ayo tutup restorannya. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Biarkan aku ke panti jompo. Ki-hoon menoleh, belum siap setuju. Tapi Mian melanjutkan, suaranya bergetar. Kamu batal masuk kuliah demi membantu ibu. Aku nggak pernah bilang, tapi aku selalu merasa bersalah karena menahanmu. Sekarang saatnya kamu maju. Mata Ki-hoon berkaca-kaca. Waktu ibu bilang ingin jadi ibuku, itu hari paling bahagia dalam hidupku, katanya. Mian menyentuh pipinya dengan lembut, dan mereka saling berpelukan. Tak lama setelah itu, Ki-hoon menerima kabar yang mengguncang, Jiune kolaps. Ia bergegas ke rumah sakit. Dokter mengatakan mereka butuh lebih banyak tes, tapi mereka curiga itu leukemia. Ki-hoon terdiam, dunianya runtuh kembali. Kenapa hal buruk terus menimpa orang yang aku cintai? Ia menawarkan donor sumsum tulang, tapi karena tidak sedarah, ia bukan pasangan yang cocok. Putus asa, ia menelepon Jang Mi dan memintanya menjaga ibunya, sementara ia tetap di sisi Jiune. Namun, Mian mendengar percakapan itu. Matanya melebar, tiba-tiba jernih. Bawa aku ke Jiune, katanya tegas. Aku harus temui anakku. Di rumah sakit, Ki-hoon duduk di sisi tempat tidur Jiune. Ibu kangen kamu banget, katanya lembut. Dan maaf, karena aku jadi alasan kamu harus berbagi kasih mereka. Jiune mendengar, matanya berkaca-kaca, tapi tetap diam. Di rumah, Jang Mi sedang memasak saat ia sadar Mian menghilang. Ia panik dan menelepon Dako. Mereka berdua menyisir jalanan. Di pinggir jalan, Mian berjalan sendirian, basah kuyup, berulang kali menyebut nama putrinya. Takut jika kenangan itu hilang lagi. Akhirnya, Dako dan Jang Mi menemukannya dan segera menepi. Mian bersikeras untuk mengunjungi Jiune. Saat Mian masuk ke kamar rumah sakit, mereka berdua saling berpelukan erat. Dalam pelukan itu, semua sakit hati dan kesalahpahaman mencair dalam air mata. Mian bersikeras menjadi donor transplantasi sumsum untuk Jiune. Meski pikirannya sudah tak seperti dulu, ia tetap menggenggam satu hal, ia ingin menyelamatkan putrinya. Bahkan, menandatangani nama sendiri pun kini terasa sulit. Tapi Mian terus berusaha sekuat tenaga. Hari operasi pun tiba. Mian menggenggam tangan Jiune erat. Jangan takut, katanya dengan senyum berani. Mereka berdua didorong masuk ke ruang operasi. Transplantasi berhasil. Beberapa waktu kemudian, Ki-hoon dan Jiune bergantian merawat Mian. Tapi hampir semua ingatannya telah lenyap. Suatu sore, Ki-hoon duduk di samping Mian dan bertanya, aku masih boleh jadi anakmu? Mian tersenyum dan mengangguk. Jiune bergabung dengan mereka. Ketiganya duduk bersama, saling memeluk, tidak lagi diikat oleh darah atau ingatan, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam.